Halo, kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, hari ini saya ingin berbincang dengan anak saya mengenai kasus yang melibatkan Hotman Paris Hutapea, teman-teman ya. Jadi setelah saya keluar dari tahanan, kami menerima surat dari Mabes, teman-teman. Ini suratnya berupa SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan. Di sini dibilang bahwa polisi ini sudah menindaklanjuti ya teman-teman, sudah menindaklanjuti laporan polisi dengan terlapor Hotman Paris. Jadi Hotman Paris ini dilaporin polisi dengan tuduhan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan fitnah, pencemaran nama baik, dan pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP ya, yaitu pencemaran nama baik atau fitnah. Dibilang di sini bahwa penyelidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang ada. Rencana tindak lanjutnya, penyelidik akan melakukan interview terhadap terlapor atas nama Hotman Paris Hutapea dan kemudian akan melakukan interview terhadap ahli terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana yang saudari laporkan. Jadi informasinya ini, Hotman Paris akan diinterview atau akan dipanggil oleh penyidik ya. Nah, melihat ini teman-teman, perlu diketahui bahwa laporan polisi ini dibikin oleh anak saya ya atas inisiatifnya sendiri tanpa pertimbangan saya, dan makanya hari ini saya akan berbincang agar teman-teman tahu. Pertama saya mau menanyakan ke anak saya, Beb, kamu bikin laporan polisi ini sebabnya apa? Karena apa? Karena orang itu kan ngejelek-jelekin aku di sosmed. Jelek-jelekin kamu? Ke orang aku dieksploitasi, dipakai. Gitu ya? Iya, kan nggak benar. Nggak bagus di situ. Terus kenapa mesti laporan polisi? Kenapa nggak ya udah biarin aja gitu? Kenapa? Biar nanti kan orang-orang jadi mikirnya, oh iya aku dieksploitasi, terus pikir papi ini apa make aku apa, mikir ada banyak orang make aku, yang makanya harus dilaporin lah, biar dia juga walaupun ya mungkin pengacara itu udah 40 tahun beracara, banyak pengalaman, tapi nggak boleh seenaknya merendahkan orang, apalagi karena dia ngeliat aku anak kecil. Jadi makanya ya harus dilaporin. Ya kamu kan lihat juga memang si Hotman Paris itu bukan cuma ke kamu, ke siapa juga merendahkan kan. Ke Rasman juga dia bilang kura-kura ninja lah, ke rekan-rekan advokat yang lain juga dia kan selalu cara berbicaranya memang begitu. Ya kan gitu nggak loh. boleh. Makanya laporin biar dia tahu dapat hukumannya lah. Ya itu mungkin pemikiran kamu gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman ya melihat dari sini teman-teman, ini sesuatu yang anak saya lakukan out of dia punya inisiatif teman-teman ya, dari inisiatifnya sendiri, karena ya perasaan mungkin tidak suka ya teman-teman, tapi sebagai orang tua saya punya hak juga untuk baik itu mengatur maupun mengarahkan anak saya teman-teman ya. Jadi melihat laporan polisi yang ada, bukan bagaimana gitu teman-teman, anak saya kesal sama Hotman Paris, sebenarnya ya saya pun juga ada perasaan nggak suka juga bagaimana dia, Hotman Paris juga menuduh saya modus sakit segala macam dan lain-lain ya. Modus sakit, terus juga dia lihat di IG-nya dia banyak masukin tentang, dia bilang kasus pemalsuan lah, napi lah, mantan napi dan lain-lain. Tetapi teman-teman, ya kita ini harus dalam satu hal ini dewasa. Bukan hanya dewasa secara umur, tapi juga dewasa secara pemikiran ya. Yang namanya orang ngejek, ngata-ngatain itu udah sering ya. Dan kita harus belajar dari presiden kita juga, yaitu Presiden Jokowi ya. Kita harus belajar juga dari Gibran, teman-teman ya. Kaisang ya. Teman-teman lihat betapa banyak keluarga presiden itu hampir tiap hari teman-teman. Kalau saya buka TikTok, saya buka media sosial, itu banyak yang ngata-ngatain, banyak yang ngeledekin, banyak yang melecehkan. Contoh Jokowi dibilang PKI lah, Presiden Jokowi dibilang raja bohong lah di situ ya. Tapi kita lihat dong, apakah Jokowi pernah melaporkan
masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang mengejek dia. Tidak. Ya. Jadi untuk hal yang sama, ya, saya menganggap Hotman Paris ini walaupun kasar ngomong orangnya ini, ya bagi saya ya, opini saya menyebalkan di situ terhadap saya. Tapi balik lagi, ini bukan hal besar yang dimana kita perlu melakukan langkah pidana. Langkah pidana itu, Kate, itu adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Ya, kamu secara keuangan gak dirugikan kan sama Hotman Paris? Enggak. Buat apa kita buang-buang waktu? Maksud saya adalah kita ini punya banyak waktu lain ya untuk berkarya, untuk membantu masyarakat, untuk belajar, untuk mengajar. Ya, jangan luangkan waktu untuk berantem sama orang yang kayak begini. Apalagi kalau orangnya itu kayak badut. Ya kan, dia ini bisa dibilang kayak badut. Kenapa kayak badut? Ya hari ini pakai baju warna-warni, besok bikin orang ketawa-ketawa, joget-joget begitu. Udah biarin aja. Karena memang itulah sifat dan tingkah laku dia untuk menarik perhatian. Ya, badut itu ada bikin orang senang entertainment. Makanya dia masuk ke entertainer di situ. Jadi hal yang seperti itu tidak perlu kita tanggapi dan tidak perlu kita tindak lanjuti dengan hal yang negatif pula gitu ya. Dan menurut Papi, pidana ini nggak cocok untuk kita lakukan terhadap Hotman Paris. Kenapa? Ya, buat apa? Kamu orang Kristen, kita orang beragama, kita maafkan aja orang itu. Buat apa kita nyimpen perasaan nggak seneng? Ya, dengan kamu ngurusin kayak begini, satu, buang waktu kamu. Bikin pikiran kamu, buang pikiran. Mau ngapain? Emangnya dia siapa? Hotman Paris siapa? Keluarga bukan, saudara bukan, biarin aja. Ya toh, nanti juga dia kena batunya. Kalau dia kayak begitu terus, dia juga kena batunya. Masyarakat nggak bodoh kok, masyarakat juga bisa lihat dia orang baik atau bukan. Ya toh, tapi kita jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Dia serang kita, terus kita harus serang dia. Tidak perlu di situ. Ya kan, hal yang seperti ini tuh nggak ada gunanya, Beb. Di situ nggak ada gunanya. Jadi kalau dia Ya. ngejelekin, aku diem aja. Diemin aja. Kalau dia selama cuma menjelek-jelekin, biarin aja. Kecuali dia udah pakai kekerasan di situ. Kalau dia jelekin ya kamu cuma denger aja, senyum, ya toh, udah cuekin aja di situ. Karena sudah banyak orang jelek-jelekin mulut atau bagaimana itu bukan sesuatu yang patut kita balas. Gak usah. Dia jelekin kita balas jelekin gak ada bagusnya, satu. Dia jelekin kita balas lapor polisi juga gak ada gunanya. Buang-buang waktu dan buang-buang waktu polisi. Kita kasihan juga sama polisi, mau ngapain polisi. Buang-buang waktu mereka mengurus kasus ini sebenarnya kasus bisa dibilang kasus ece-ece. Ya kan? Pencemaran nama baik gitu. Buat apa dicemarkan nama baik? Kan sebagian orang melihatnya tercemar. Tapi kan ada orang melihat kita dan yang tahu kita nggak akan dia berpikiran jelek terhadap kita. Orang yang tahu kamu kan pasti tahu, oh si Kate ini orangnya nggak mungkin dipergunakan ke orang lain. Dia bisa tahu kamu. Jadi buat apa kita membuktikan dengan cara melaporkan polisi? Nggak usah. Kalau menurut Papi itu nggak usah hal yang kayak gitu ya. Juga kamu harus bisa dari kecil menunjukkan kebesaran hati kamu, menunjukkan kepada orang bahwa kamu bisa memaafkan dan membiarkan orang yang mencelakakan kamu. Tapi kan dia belum minta maaf, gimana maafinnya? Biarin aja. Kalau dia nggak minta maaf, yang salah dia atau kamu? Dia. Dia kan. Yang dihukum sama Tuhan dia apa kamu? Dia. Iya, ya udah. Jadi minta maaf itu antara dia sama Tuhan. Yang penting hati kamu nggak ada dendam ke dia, dan kamu sudah memaafkan dia. Itu yang paling penting. Jadi kamu bisa hidup dengan tenang, ya kan, biar dia yang hidup dengan kesulitan. Gitu loh, ya. Jadi walaupun kecil, kamu harus punya wisdom di situ. Kamu harus bisa belajar bagaimana menahan diri, menguasai diri di situ, itu penting, dan memaafkan orang. Ya, kalau kesalahan-kesalahan kayak cuma dia ngata-ngatain gitu, udahlah, biarin aja. Orang punya mulut bisa aja slip. Dia nggak mau minta maaf, biarin. Karena orang yang angkuh, yang salah dan nggak mau minta maaf, nanti dia yang akan celaka. Karena orang yang angkuh itu seperti orang yang berdiri di atas batu karang yang basah. Setiap saat bisa kepleset, bisa jatuh, bisa mati. Situ. Jadi yang rugi itu dia, Beb, bukan kamu. Ngerti kan? Biarin aja.
Jadi ini untuk laporan polisi ini ya teman-teman, saya sebagai ayahnya Kate sudah bikin surat permohonan pencabutan, ini suratnya ke Mabes Polri. Saya meminta agar Mabes Polri ini mencabut di sini ya laporan polisinya. Bisa dilihat di belakang sini yang tanda tangan saya ya. Jadi bukan Kate yang meminta, tapi saya yang sebagai orang tua yang mengambil inisiatif dengan alasan adalah bahwa kami sudah memaafkan yang bersangkutan walaupun yang bersangkutan tidak minta maaf. Ya, saya tegaskan bahwa pencabutan ini nomor satu ya, bukan karena kami takut pada Hotman Paris, tidak. Ya, kami nggak takut sama Hotman Paris. 1000 Hotman Paris juga kita nggak takut, gitu ya. Tidak ada manusia yang patut kita takuti kecuali Tuhan. Kedua, teman-teman ya, saya tegaskan tidak ada pembicaraan antara saya sama Hotman Paris ataupun anak saya dengan Hotman Paris. Ya, kami mencabut ini atas inisiatif sendiri, ya, tanpa ada desakan dari manapun, baik dari Hotman Paris maupun temannya dia atau siapa, itu tidak ada, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman ya, tidak ada barter uang ataupun insentif apapun yang diberikan oleh Hotman Paris kepada kami untuk mencabut hal ini, ya. Jadi nggak ada barter kasus atau barter uang, nggak ada, teman-teman ya. Kita ini lakukan semua ini secara ikhlas, teman-teman, secara ikhlas dengan penuh integritas. Kenapa? Ya kan? Karena seperti yang saya bilang di situ, orang boleh brengsek, dia boleh jahat, tapi saya tidak mau ikut-ikutan jahat. Dan yang terlebih adalah saya tidak mau tangan anak saya ini kotor untuk urusan kayak begini, urusan sepele seperti Hotman Paris, ya. Ini urusan remeh-temeh sekali nih, mau ngapain? Ya, diurusin yang seperti itu nomor satu ya teman-teman. Kedua, teman-teman, belum waktunya bagi anak saya ini untuk istilahnya berperang ya, karena dia masih di bawah umur, teman-teman ya. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah saya tidak mau dia ini berperang untuk hal yang salah. Jadi kalau suatu saat Kate Lim harus berjuang pun, dia harus berjuang untuk sesuatu yang baik ya. Kalau kemarin dia teriak-teriak ketika saya di dalam itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau dia laporin polisi Hotman Paris karena Hotman Paris mulutnya memble, kayak begitu, menurut saya itu kurang bijak, teman-teman ya. Dan oleh karena itu saya cabut ini. Saya pengennya Kate ini bisa berjuang untuk masyarakat yang ada manfaatnya, teman-teman. Kalau ini nggak ada manfaatnya, Hotman Paris masuk penjara ini cuma kepuasan batin, kepuasan emosional seseorang sesaat ya. Dan ini bukan sesuatu yang baik. Dan saya berharap bahwa tindakan yang saya dan Kate lakukan hari ini bisa menjadi teladan bagi teman-teman, bagi masyarakat. Kalau ada perkara kecil-kecil, teman-teman, jangan kita repotin polisi, lapor polisi ITE ya, teman-teman. Tapi apa yang kita lakukan, maafkan aja udah. Ya, kalau masalahnya seperti ITE mencemarkan nama baik, itu udah diemin aja. Dengan kita nantinya berbuat baik, masyarakat, teman-teman, orang-orang sekitar kita pun akan tahu siapa kita. Kita nggak perlu membuktikan diri dengan laporin polisi. Kasihan polisi, teman-teman. Ya, sudah banyak laporan yang mandek, laporan polisi yang mandek. Mereka itu sudah banyak tugas. Jadi kita kurangi tugas polisi dengan hal-hal yang tidak perlu dilaporkan, ya, seperti pencemaran nama baik, atau kalau kita kehilangan duit atau kehilangan barang yang jumlahnya sedikit, udahlah di situ ya. Karena kalau kita lapor pun mungkin kita akan kehilangan uang lebih banyak ya. Ongkos kita ke sana, ke kantor polisi, ongkos kita sewa lawyer ya. Jadi kalau hal-hal kecil, sepele, saran saya teman-teman, forgive and forget ya. Oke teman-teman, kira-kira Kate, jelas Kate? Iya. Nggak apa-apa, Papi cabut ini? Ya udah nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi teman-teman, ini agar supaya teman-teman bisa belajar dari situasi yang ada, kami memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana untuk menjadi masyarakat ya yang agar memajukan Indonesia, agar supaya Indonesia 2045 bisa menjadi Indonesia emas, teman-teman ya. Emas itu bukan hanya karena kekayaan kita, tetapi integritas kita dan mentalitas kita yang menjadi mentalitas orang-orang Indonesia yang berintegritas. Oke? Terima kasih teman-teman, masyarakat, salam cerdas hukum.